Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh saya sendiri, Vika Yolandasari, dan Salma Indira Putri, mengenai tentang pengelolaan sampah. Definisi sampah secara umum yaitu material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi sampah lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda pembuangan. Sesuatu yang dihasilkan dari hewan, tumbuhan, atau bahkan manusia yang sudah tidak terpakai lagi berpotensi untuk menjadi sisa material buangan. Sisa material pembuangan tersebut dapat berupa zat cair, padat maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam dan tidak sedikit pun akan menjadikan lingkungan sekitar tercemar oleh sampah. Definisi sampah yang berlaku menurut peraturan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik ataupun anorganik, bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan sekitar. Definisi sampah menurut WHO, World Health Organization, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi ataupun dibuang. Pengertian sampah tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi sehingga banyak orang yang membuangnya ke alam. Banyak sisa buangan dari material tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam dan menimbulkan sejumlah masalah pada lingkungan sekitar. Definisi pengelolaan. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, mendaur ulang dan material sampah. Pengelolaan sampah biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasa dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan di lingkungan sekitar. Jenis-jenis dari sampah yaitu limbah sisa yang dibuang ke alam dapat berupa benda padat, semi padat, cair maupun gas yang berasal dari industri ataupun rumah tangga. Tidak hanya di dua tempat tersebut, limbah sisa buangan juga dapat berasal dari tempat-tempat seperti rumah sakit, pertanian, perkebunan, peternakan, perkantoran, pasar, dan berbagai tempat yang lain yang dapat menghasilkan sisa pembuangan ataupun sampah. Berdasarkan zat kimia yang terkandung dalamnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar, juga terdapat dua jenis, yaitu mudah dibakar dan tidak mudah dibakar. Terus kemudian ada dead animal, garbage, ashes, dan sampah industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sebagian besar kegiatan manusia di berbagai tempat pasti menghasilkan sisa pembuangan ataupun sampah. Klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya. Sampah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati yang dengan mudah akan terdegradasi oleh mikroorganisme atau mikroba. Contohnya yang berasal dari dapur, sisa-sisa dari makanan, tepungan, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Yang kedua, sampah anorganik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil pengelolaan bahan tambang. Contohnya produk atau bahan yang sudah tidak terpakai dan dari plastik, kertas, kaca, keramik, logam, dan olahan lainnya. Bentuk-bentuk pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan baik padat atau cairan yang tidak dipergunakan lagi dan dibuang menurut bentuknya. Sampah dapat dibagi menjadi sampah padat, sampah cair, sampah nuklir, sampah alam, dan sampah manusia. Manfaat pengelolaan sampah. Manfaat pengelolaan sampah. Yang pertama, penghematan sumber daya alam. Kedua, penghematan lahan TPA. Ketiga, lingkungan menjadi asri, bersih, dan nyaman. Keempat, sebagai penyubur tanah dan memperbaiki kondisi tanah. 5. Untuk menimbun tanah yang kurang.
Jadi kesimpulannya dari makalah ini adalah pengelolaan sampah dengan pengelolaan yang baik akan mendatangkan keuntungan dalam hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitar. Sampah baik organik dan anorganik harus mampu diolah, dikelola, dan mampu dimanfaatkan dengan secara baik. Sekian dari presentasi kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.